Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Arifatul Fadilah dengan NIM 210512140027 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2021A. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu penjadwalan algoritma yang disebut sebagai priority scheduling atau penjadwalan berprioritas. Sebelumnya, saya akan sedikit menyinggung mengenai komputer. Komputer memiliki perangkat yang berfungsi untuk mengendalikan segala proses yang ada di dalamnya yang biasa disebut sebagai sistem operasi. Di dalam sistem operasi ini, banyak proses yang harus dieksekusi, di mana proses ini memerlukan prosesor dan penjadwalan pemakaian prosesor dalam melakukan sistem. Ketentuan dari penjadwalan ini sendiri yaitu dapat disusun dengan teknik penjadwalan prosesor atau penjadwalan. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan adalah pengaturan penggunaan waktu prosesor bagi sejumlah proses yang saling berkompetisi untuk mendapatkan result yang dibutuhkan. Tugas utama dari penjadwalan ini sendiri adalah untuk memutuskan proses yang sedang berjalan dan menentukan berapa lama proses berjalan. Penjadwalan dilakukan dengan mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses. Proses yang belum dapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue sehingga dibutuhkan algoritma penjadwalan untuk mengatur giliran proses-proses yang ada di ready queue untuk dialokasikan ke CPU. Algoritma penjadwalan tersebut ada beberapa cara, namun itu semua tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang mana. Adanya penjadwalan proses ini adalah untuk menghindari terjadinya deadlock, lalu agar setiap proses dapat dilayani secara seimbang dan adil dan tidak terjadi starvation. Lalu adanya penjadwalan ini juga berguna agar efisien dalam penggunaan waktu prosesor dan dapat meminimalkan terjadinya overheat. Selain itu juga digunakan agar response time dapat terpenuhi dan dapat memaksimalkan throughput. Selanjutnya adalah jenis-jenis penjadwalan. Jenis algoritma penjadwalan itu ada 8. Yang pertama ada FIFO, First In, First Out, atau FCFS. Yang kedua ada SJF atau Short Job First. Yang ketiga ada HRN atau Highest Ration Next. Yang keempat ada MFQ atau Multiple Feedback Queues. Yang kelima ada Round Robin. Yang keenam ada Short Remaining First. Yang ketujuh ada PS atau Priority Penjadwalan. Yang ke-8 ada Guaranteed Penjadwalan atau GS. Penjadwalan berprioritas adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi dan pada setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing.
Penjadwalan berprioritas memiliki 3 karakteristik, yaitu tingkat kepentingan proses, time limit dan memory requirement, dan bersifat preemptif dan non-preemptif. Yang pertama, karakteristik prioritas penjadwalan yaitu tingkat kepentingan proses, di mana tiap-tiap proses diberi prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi akan mendapat jatah waktu memproses terlebih dahulu. Yang kedua, ada time limit dan memory requirement, di mana prioritas biasanya menyangkut masalah waktu memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, perbandingan rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst. Karakteristik yang ketiga adalah bersifat preemptif maupun non-preemptif. Bersifat preemptif itu jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, untuk non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Selanjutnya adalah kelemahan priority scheduling. Kelemahan priority scheduling adalah dapat terjadi starvation atau indefinite blocking. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu di dalam queue secara bertahap. Selanjutnya adalah contoh dari prioritas penjadwalan yang preemptif. Dari contoh ini terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3, di mana P1 datang pada detik 0 dan memiliki prioritas ketiga serta memiliki burst time 10 detik. Burst time di sini adalah waktu yang dibutuhkan suatu proses hingga selesai dieksekusi oleh sistem operasi. Proses kedua atau P2 datang pada detik ketiga, memiliki prioritas ke-1 dan memiliki burst time 3 detik. Proses ketiga datang pada detik ke-5, memiliki prioritas kedua dan burst time 4 detik. Pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat Gantt chart, yaitu melihat waktu datang yang paling awal pada tabel arrival time. Dalam tabel ini, proses 1 datang pada detik ke-0 sehingga proses 1 dieksekusi terlebih dahulu. Lalu proses 1 pada detik ke-1 dan detik kedua tidak ada proses yang dijalankan, sehingga pada proses 1 masih tetap berjalan hingga detik kedua. Lalu pada detik ketiga, proses 2 harus segera dijalankan, karena proses 2 ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses 1, di mana proses 2 memiliki priority 1 dan proses 1 memiliki priority 3, sehingga proses 1 harus dihentikan sementara.
Selanjutnya pada detik kelima, proses 2 masih tetap berjalan. Namun, seharusnya proses 3 harus datang dan dijalankan. Namun, proses 3 memiliki tingkat prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan proses 2. Proses 3 memiliki priority 2, sedangkan proses 2 memiliki priority 1. Sehingga proses 2 harus tetap dijalankan hingga selesai pada detik ke-6. Setelah selesai, proses 3 baru bisa dijalankan. Karena sampai detik ini masih tersisa proses 1 dan proses 3 yang belum dijalankan, dan proses 3 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses 1. Maka dari itu, proses 3 harus tetap dijalankan terlebih dahulu hingga selesai pada detik ke-10. Setelah selesai, proses 1 yang tadinya terhenti sementara akan dilanjutkan hingga selesai pada detik ke-17. Pembuatan Gantt chart sudah selesai. Selanjutnya adalah kita menghitung waiting time dan average waiting time-nya. Waiting time pada proses 1 adalah 7, di mana proses 1 menunggu dari detik ke-2 hingga detik ke-9. Lalu proses 2 tidak menunggu sama sekali, maka waiting time dari proses 2 adalah 0. Proses 3 memiliki waiting time 1 karena proses 3 diberhentikan sementara untuk melanjutkan proses 2 selama 2 detik. Setelah mendapat waiting time, kita dapat menghitung average time, yaitu total waiting time dibagi dengan jumlah proses, di mana waiting time P1 7 ditambah waiting time P2 0 ditambah waiting time 3 1. Jadi 7 tambah 0 tambah 1 dibagi 3, yaitu mendapatkan hasil average waiting time yaitu 2,67 detik. Contoh selanjutnya adalah contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu seperti notifikasi via jaringan seperti chatting, notifikasi email, notifikasi berita, panggilan telepon, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga dalam komputer militer di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel berprioritas 90, proses dari mayor berprioritas 80, dan proses dari kapten berprioritas 70, dan letnan berprioritas 60, begitu kan seterusnya. Di sini, jenderal memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan mayor, begitu kan seterusnya. Selain itu, ada juga pada suatu perusahaan di mana terdapat antrian untuk mencetak atau mengcopy berkas-berkas, di mana di situ terdapat karyawan yang ingin mencetak atau mengcopy beberapa berkas saja. Tidak lama kemudian terdapat bos yang datang dan ingin mencetak ratusan berkas, sehingga di sini bos ini akan mencetak terlebih dahulu karena bos ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan karyawan-karyawannya, sehingga tidak akan menjadi masalah jika bos ini harus mencetak atau mengcopy file atau berkas yang sebanyak itu, karena bos ini memiliki prioritas yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.